Sahibul Bait bilang ini udah 7 bulan ya pengajian. Nah, dalam peringati 7 bulan ini kita mau bahas satu surat ya, karena 7 bulan ini 7 ayat. Dan 7 ayat ini disebutkan dalam Al-Quran As-Sab'ul Mathani. Nah, itu nama lain dari surat apa? Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah namanya banyak, ada 20 lebih. Yang paling masyhur itu tentu Al-Fatihah itu sendiri. Ada Ummul Kitab, ada tadi As-Sab'ul Mathani. Ntar kita terjemahin maksudnya. Ada lagi Ummul Quran, itu yang paling masyhur, yang lainnya masih banyak. Nama itu dikasih nama oleh Nabi, ada sebagian para sahabat, ada juga yang Al-Quran sendiri yang memberikan nama. Maka dari itu ayo kita mulai, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil kabiril muta'al, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al. Amma ba'du, hadirin wal hadirat, wabil khusus para alim ulama, para sepuh, para tokoh, para orang-orang tua yang kita harapkan doanya, arahannya, bimbingannya, Sahibul Bait, Cang Zainal dan beserta keluarga besarnya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemarin kita bahas beberapa ayat, beberapa surat, kemudian ana teringat Al-Fatihah belum kita bahas. Sedangkan ini yang paling sering kita baca. Alangkah indahnya kalau pada saat kita baca, kita bukan hanya tahu artinya, tapi bisa mendalami. Kita mendalam, masuk ke dalam lautan Al-Fatihah. Kalau mau bicara, bisa nggak tafsirin Al-Fatihah? Mustahil. Bahkan ada ulama mengatakan, menafsirkan Bismillahirrahmanirrahim itu kitabnya ribuan kuintal. Ya, ribuan kintal itu nggak akan bisa. Al-Quran ini luar biasa, dia kitab terakhir yang Allah turunkan. Kalau kitab-kitab sebelumnya sebagian orang menambahkan, mengurangi dan lain sebagainya, kitab Al-Quran ini terjaga. Allah katakan dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami akan menjaganya. Kenapa? Sebab Quran ini kitab terakhir. Kalau dirubah-rubah lagi, nanti kita mau merujuk kemana? Karena itu kemudian Allah jamin nggak akan ada yang bisa menambah, mengurangi ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, yang sering kita baca paling sering adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah tadi disebut sebagai As-Sab'ul Mathani, 7. As-Sab' itu 7. Artinya 7 ayat. Al-Mathani itu yang diulang selama 2 kali. Ulama mengartikannya bahwa setiap sholat kita pasti baca Al-Fatihah 2 kali minimal. Ya kan? Subuh berapa kali? Pasti rakaat 1, rakaat kedua kita baca surat Al-Fatihah. Sholat apapun minimal 2, nggak ada yang 1. Bisa 3, bisa 4, tapi minimal 2. 2 itu pasti. Makanya dia disebut As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang pasti diulang-ulang sebanyak 2 kali setiap sholatnya. Adapun nama Ummul Kitab, Ummul Quran, apa ya, induk. Bisa kita artikan sebagai induknya kitab, induknya Al-Quran. Maka Al-Quran yang 6.200 sekian ayat itu induknya ada di situ. Ada di Al-Fatihah. Kita merujuk ke Al-Fatihah itu di situ sebagai pusat induk dari yang 6.200 sekian ayat itu tadi. Sebagaimana kita tahu surat ini dimulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dhi balin la yubda'u bibismillah fahuwa abtar. Segala perkara yang tidak dimulai dengan bismillah maka itu akan terputus. Apapun
yang mau kita lakukan mulai dengan bismillah, dengan nama Allah, menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah artinya kita menghadirkan Allah dengan urusan itu. Menghadirkan Allah dalam perkara tersebut. Sehingga akan mendapat kemudahan, akan mendapatkan jalan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sifat Allah kan banyak. Asmaul Husna ada banyak. Tapi dalam setiap surat di Al-Quran kecuali surat Bara'ah. Apa Bara'ah? Surat apa tuh? Surat yang dimulai dengan Bara'ah. Taubah ya. Surat At-Taubah. Itu tidak ada bismillah. Tapi ada satu surat yang ada 2 kali bismillah di situ. Di ayat pertama dan kemudian di pertengahan ada innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi jumlah bismillah sama 114 ya. Ayat Quran berapa? Surat Quran ada berapa? 114. Nah, ada satu surat nggak pakai bismillah, At-Taubah. Tapi karena ada surat lain yang bismillahirrahmanirrahimnya 2 kali, maka berarti jumlah bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran 114 juga. Baik, Allah memulai dengan sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Padahal nama Allah banyak. Lalu apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ar-Rahman itu maha pemberi rahmat. Ar-Rahim juga maha pemberi rahmat. Artinya pengasih, penyayang kalau dimudahkannya begitu. Bedanya Rahman itu sifat Allah pemberi rahmat bagi siapapun. Yang taat, yang maksiat, yang beriman, yang kafir, yang baik, yang nakal, semuanya dapat bagian rahmat dari sifat Allah Ar-Rahman. Dan Rahman ini kalau dari kita bahasa Arab itu kan dari kata sebenarnya sama-sama rahimah. Tapi ada alif, ada nun. Rahman itu berarti sementara. Sifat Allah Rahman itu adalah sifat yang sementara. Adapun Rahim itu kekal, abadi. Sehingga Rahman maha pemberi rahmat bagi siapapun dan itu sifatnya sementara di dunia. Rahman itu di dunia. Adapun di akhirat itu Rahim. Maka dari itu Allah memulai dengan 2 sifat ini. Rahman itu sementara, Rahim selamanya. Rahman itu bagi siapapun, taat maupun gak taat, muslim maupun kafir, dapat. Adapun Rahim itu rahmat yang Allah khususkan bagi hambanya yang baik, yang beriman, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Rabbil Alamin, Tuhan dari alam semesta. Nah, kita melihat di sini bahwa sebenarnya gini, Al-Fatihah itu adalah tuntunan. Ini manusia harus gimana? Nih, tuntunan setelah tadi ayat pertama bahwa segala sesuatu harus dimulai dengan bismillah. Dalam ayat kedua ini tuntunan dari Allah bahwa kita harus selalu memuji Allah. Alhamdulillahilladzi la yuhmadu alal makruh au fil makruhi siwah. Bahkan kondisi kita lagi susah sekalipun tetap kita memuji Allah. Bersyukur kepada Allah. Dan alhamdu artinya segala puji. Maksudnya apa? Sekalipun kita memuji orang lain, kita harus tahu bahwa pujian kita kepada orang lain tersebut dikarenakan Allah telah memberikan kebaikan bagi orang tersebut. Misalnya kita muji nih Cang Zainal. Kita muji dia ngejamu kita. Kasih makan, kasih kue, kasih minum. Sebelum kita puji dia, kita puji dulu Allah yang maha baik yang telah memberikan sifat kebaikan kepada Cang Zainal. Begitu. Maka segala kebaikan puji Allah. Dan ada pelajaran penting juga di sini. Alhamdulillah. Ini kalau kita bicara bahasa, segala puji bagi Allah. Nah, tapi di sini Allah adalah
bukan orang kedua, tapi orang ketiga. Maksudnya gini, gimana ya? Dia, Allah di sini sebagai dia. Misalnya Anda ngomong sama Ustadz Minun nih, itu dia si Jainal baik, orangnya nggak ada. Begitu juga kita dalam saat memuji Allah itu di sini Allah sedang dalam kondisinya bukan yang kita ajak bicara. Artinya pelajaran. Sebenarnya kita kalau muji itu alangkah baiknya sebisa mungkin jangan di depan orangnya. Karena apa? Karena terkadang manusia punya sifat sombong, punya sifat ujub. Kalau memuji, sekalipun kita dengar pujian tersebut, kita harus ngaca. Ada nggak tuh pujian kebaikan itu dalam diri kita? Kalau nggak ada, buru-buru kita istighfar kepada Allah. Sayyidina Ali dalam doanya mengatakan, wa kam min thana'in jamilin lastu ahlan lahu nasyarta. Betapa banyak ya Allah pujian baik yang sebenarnya saya nih nggak layak untuk mendapatkannya, tapi engkau sebarkan itu di tengah-tengah khalayak ramai, di tengah-tengah hamba-hambamu. Makanya kalau dengar pujian ada doanya tuh. Allahumma ja'alni khairan mimma yaqulun waghfirli ma la ya'lamun. Ya. Ya Allah, ampunin keburukan-keburukan saya yang orang nggak tahu. Makanya dia pada muji saya. Ya. Kalau ada orang muji kita, kita minta istighfar sama Allah. Padahal mah banyak nih keburukan saya, cuma orang kagak tahu aja. Anta sattarul uyub, engkau menutup nih aib-aib saya. Ya makanya kita langsung istighfar dah. Sebab Allah lagi liatin, ya kegirangan dipuji. Lu kan gue tutupin aja aibnya. Coba, ya pakai bagaya lagi nggak mau istighfar. Hah? Ah, jangan. Tiap ada pujian istighfar. Allahumma ighfirli Allah bima yaqulu. Allahumma ighfir la tu'akhidni bima yaqulun. Waghfirli ma la ya'lamun. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Tapi doa juga, dan jadikan saya lebih baik lagi. Begitu. Istighfar dan minta supaya kita jadi lebih baik lagi. Katakan misalnya pujian itu beneran ada pada kita. Misalnya, apa ada pujian, memang kita melakukan hal itu. Nah kita jangan sampai senang yang berlebihan. Kalau mau bahagia kadarnya 50% aja. Jangan berlebihan karena masih banyak keburukan yang kita miliki dan kebetulan nggak dibuka sama Allah. Sampai sini jelas ya? Sampai sini jelas nggak? Jelas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Nah itu singkat. Kalau mau muji itu kadang orang kan lebay, ya. Wah puji lebay segala macam. Gak usah puji, ya, sekedarnya aja. Kecuali kepada Allah. Kalau muji Allah, hadits wala haraj. Mau muji Nabi, hadits wala haraj. Dalam qasidah Al-Imam Al-Busiri, Burdah itu kan ada kita kalau muji Nabi, da'amad da'adhun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi fansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idhami fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fayu'rib anhu natiqun bifami. Kalau memuji Nabi, Nabi kasih syarat. Tinggalkan apa yang dikatakan oleh kaum Nasrani. Apa itu? Bahwasanya Isa adalah Tuhan. Kata Nabi Muhammad, ente jangan bilang itu. Naziluni anir rububiyah, turunkan saya dari ketuhanan. Saya bukan di situ posisi saya. Summa, kalau udah begitu nih, saya udah diturunin, deh, saya manusia, oke. Qulu fiyya bima syi'tum. Katakan tentangku, terserah kamu mau muji saya model apa. Kalian gak bakal sampai dalam hakikat martabat yang telah diberikan Allah kepada saya. Tadi tuh, apa namanya,
Dalam qasidah Imam Busiri, tinggalin apa yang dikatakan kaum Nasrani. Fansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin. Nisbatkan kepada dirinya, ucapkan tentang dirinya apapun yang kamu mau, kemuliaan-kemuliaan apapun sampaikan. Wansub ila gadrihi ma syi'ta min idhamin. Tentang keagungan-keagungan sampaikan. Fa inna fadla Rasulillah, karena sesungguhnya kemuliaan Nabi laisa lahu haddun, enggak ada batasnya. Jadi salah kalau orang bilang, ente muji Nabi kelebihan. Kelebihan dari mana? Enggak ada batasnya. Asal jangan lewat situ aja tuh, ketuhanan tuh jangan sampai situ. Enggak ada batasnya, salahu haddun fayu'riba anhu natiqun bifami. Maka dari itu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan juga dalam maulidnya, wa ala tafannuni wasifihi biwasfih. Betapapun para pemuji itu telah menuliskan tentang pujian demi pujiannya, yafnaz zaman, sampai nanti hari kiamat zaman udah nggak ada lagi. Kata Habib Ali, biar tahu ya, nanti nih udah habis waktu, wa fihi ma lam yusafi. Masih banyak kemuliaan Nabi yang belum sempat disifati oleh manusia. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi jangan bilang kelebihan. Ente sampai hari kiamat itu masih banyak apa kalau mau tadi Maulid Habsyi itu. Apa wa in kanatil alsunu, walaupun kata Habib Ali waktu nulis pujian itu, walaupun mulut-mulut kita nih semuanya nih yang memuji-muji Nabi, la tafi bi ushri mi'syari awsafi dzalikal mausuf. Sebenarnya ini mulut-mulut kita, tangan-tangan kita waktu muji Nabi enggak sampai 1% juga belum. Bi ushri mi'syari awsafi dzalikal mausuf. 1% belum. Tapi tasywiqan lis-sami'in. Supaya menambah kerinduan orang-orang yang mendengar, saya tulis nih. Walaupun saya nggak mampu muji-muji Nabi. Siapa saya nih kotor. Tapi muji-muji Nabi kok tapi ini tasywiqan lis-sami'in. Supaya para pendengar itu semakin merasa menikmati dan merindukan sosok baginda Nabi. Tadi kita dengar, ya kan? Marhaban, marhaban, ya nural aini. Marhaban, marhaban, jaddal Husaini. Enak yang dengerin tuh, Masya Allah, ya Rasulullah, kebayang. Nah, kalau memuji Allah, Rasulullah silahkan. Tapi muji orang sekedarnya aja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Balik lagi Allah menyebut dua sifatnya tadi. Karena apa? Karena ya man rahmatuhu wasi'at kulla syai', wahai yang rahmatnya itu mencakupi segala sesuatu. Ya man sabaqat rahmatuhu ghadabah, rahmat Allah sama amarahnya Allah lebih besar rahmatnya Allah, lebih luas rahmatnya Allah. Ya, maka diulang lagi. Udah dimulai dengan bismillah, alhamdulillah, tambah lagi ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Allah adalah pemilik hari pembalasan. Artinya apa? Akan ada hari pembalasan. Nggak bakal sama tuh orang yang rajin ibadah sama yang males-malesan. Beda nanti cara Allah memberikan hisabnya tuh beda. Yang baik dapat anugerah, yang nggak baik sering ngelanggar dapat sanksi. Allah pemilik hari pembalasan. Jadi la yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Beda, nggak sama. Maka dari itu kita sekarang harus sadar bahwa ada yang namanya hari pembalasan. Saya mau tanya, Allah pemilik hari pembalasan ya? Benar gak? Allah pemilik hari ini bukan? Tapi nggak disebut pemilik hari ini, kehidupan dunia ini. Allah nggak menyebut itu. Kenapa begitu? Sebab masih ada yang ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Seakan-akan Allah mengatakan, ya udah deh, tapi ntar di akhirat lihat ya, lihat. Tuh apa yang ngaku? Oh Tuhan, ya.
Ada yang ngaku malaikat Jibril di sini. Apa lagi? Nabi Isa. Nabi Isa mau diwawancara waktu itu. Yang mana Nabi Isa? Tuh rumahnya situ. Mau diwawancara. Jatinegara ya? Keluar pakai celana pendek, Yonex megang raket. Mau kemana Nabi? Main badminton. Wah, Nabi main badminton. Pakai celana pendek. Tangannya megang rokok sini. Ya, yang mana? Yang Nabi yang mana? Tuh yang itu rumah. Coba tungguin keluar. Keluar beneran ini. Ini benar. Siapa lupa namanya tuh. Keluar dari rumahnya pakai celana pendek. Batu sadik ya. Bawa raket. Yang mana yang Nabi? Itu. Oh ini. Oh nggak kelihatan kayak Nabi potongannya. Pakai celana pendek bawa raket. Tangan sini megang rokok. Wah. Nabi. Ada yang ngaku ini, ngaku itu. Subhanallah di Indonesia ada aja pengikutnya. Malaikat Jibril siapa? Lia Eden. Eden sawa tuh. Edan sawa. Edan. Ngaku ini, ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Allah lagi lihat. Oh iya. Yeah. Ntar ya, ketemu di hari pembalasan nanti. Ya. Ntar kita ketemu. Maka dari itu ketika ente ada yang sakitin, ada yang zalimin, jangan berlebihan menuntut sampai mau balas segala macam. Tenang aja. Ada Allah yang maha adil. Ente menuntut keadilan kan? Tenang. Dapat ente keadilan. Hak ente dirampas. Dapat ente nanti. Ente diambil, ntar tuh orang kena hukumnya. Tenang. Allah nggak tidur. Makanya waktu ada orang di Jerman mengatakan, ini orang miskin. Hartanya dirampas, sering dizolimin. Orang terpencil. Waktu diskusi, dia kebetulan apa namanya tuh, ateis ya. Nggak ada. Terus maksud ente gimana? Ya udah nggak ada, orang ini mati selesai, nggak ada, udah mau ngapain? Apain tuh orang-orang Islam bilang nanti ada surga neraka? Nggak ada. Oh gitu. Sekarang anda mau tanya, ente rela selama ini dizolimin, hak ente dirampas, keadilan tidak ente dapatkan, terus yang mati nanti setelah mereka merampas ente terus nggak dihukum, ente rela begitu? Baru dia mikir. Sebab ente kan gak dapat kesempatan balas mereka. Ente gak dapat kesempatan menuntut mereka. Mau kemana? Di dunia ini gak ada keadilan. Ente mau cari kemana? Terus selesai, udah. Yang habis ngerampas hak ente itu dibiarin aja. Terus ente dibiarin juga begini gak dapat. Baru dia masuk akal. Emang kalau kata orang Islam gimana? Begini. Ini cakep nih. Ini baru agama yang manusiawi, kata dia. Bukan agama yang zalim. Bukan keyakinan yang zalim. Ini benar nih. Jadi nanti orang seperti saya yang dirampas haknya bisa nuntut? Bisa, tenang. Allah maha adil. Mithqala dzarrah, sekecil apapun. Sampai nanti orang kan pas di akhirat kaget. Mali hadzal kitab. Ini kitab apa sih? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Sekecil apapun, sebesar semua yang gede-gede ada semua di sini. Gak ada yang ninggalin sedikit pun, detik per detik tuh semua kecatat. Tuh begitu. Jadi Allah maliki yaumiddin. Kita nggak mau bahas tentang perbedaan pembacaan, kemarin lagi rame. Ada yang bacanya Maliki Yaumiddin. Ada yang baca Maliki Yaumiddin. Kita nggak bahas itu dah. Panjang lebar. Nanti satu saat. Karena waktunya singkat. Lanjut aja. Maliki Yaumiddin. Allah pemilik hari pembalasan. Kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami menyembah. Hanya kepadamu kami ibadah. Tidak kepada yang lain. Nah ini ada kata-kata hanyanya. Bukan kepadamu kami menyembah. Bukan begitu. Hanya kepadamu ya Rabb. Saya nggak nyembah yang lain. La syaitan, wala iblis, wala hawa nafsu dan lain sebagainya. Wala dunia, wala harta. Saya nggak sembah. Iyyaka, hanya kepadamu ya Rabb.
Kenapa Allah harus tekankan hanya di sini? Karena beda ketika saya mengatakan ana sayang sama Cang Zainal. Ya, bisa juga ana sayang sama yang lain. Beda kalau hanya kepada Cang Zainal ana sayang. Berarti nggak ada yang lain. Allah memerlukan itu. Sembah hanya saya. Jangan yang lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Sekarang gini, kemarin ana minta tolong sama Agus. Gus, jemput aneh minggu lalu. Minggu lalu Gus ya? 2 minggu lalu apa minggu lalu? Minggu lalu. Gus, aneh minta tolong dong jemput aneh. Itu aneh minta tolong sama orang. Boleh gak? Kan di sini wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Rabb aku meminta pertolongan. Nah, artinya begini. Minta pertolongan kepada siapapun, kita harus memulai dengan meminta pertolongan kepada Allah. Karena kekuatan yang Agus punya datangnya dari Allah. Kita mau ke dokter, minta tolong sama dokter. Doa dulu. Ya Allah, saya minta pertolongan. Berikan kepada dokter kemampuan untuk mendiagnosa penyakit saya. Berikan kemampuan kepada dokter memberikan obat yang pas buat saya biar saya sembuh. Karena dokter manusia bisa salah. Tapi kita minta tolong sama Allah yang maha tahu dan maha benar. Ketika Allah memberikan jalan kepada dokter untuk memberikan diagnosa dan obat yang tepat, kita akan sehat. Jadi tetap kita bersandar kepada Allah. Terkadang Allah memberikan kebaikan melalui perantara demi perantara. Contohnya itu tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus ihdinas siratal mustaqim. Ini juga Anda mau ingetin masalah bacaan ya. Shad. Yang baca maulid, ingetin tuh. Ya, ada tha, ada sya. Jangan ke tukar-tukar. Ane lihat masih suka tuh. Yang tha masih kebacanya sya. Nah, hadirin, jangan sampai kita salah juga ini ihdinas si pakai shad ya. Bukan pakai sin, bukan pakai shin. Sebagian orang bacanya pakai shin. Ihdinas syiratal. Suka dengar gak gitu? Nah, itu kurang tepat. Lain halnya kalau nggak mampu. Sejarah mencatat Sayyidina Bilal bin Rabah nggak bisa ngomong shin. Waktu azan itu bukan ashadu tapi ashadu. Beliau orang Afrika, lidahnya tidak sefasih orang Arab, sehingga udah shin nggak bisa. Anak kebetulan teman anak orang Afrika banyak di Damaskus dulu. Itu begitu. Sebagian kalau ngomong sin. Nah, para orang-orang Arab yang ada zaman Nabi protes. Ya Rasulullah jangan Bilal dah. Udah kita aja yang azan. Aduh dengernya kurang enak begitu. Ashadu jadi ashadu. Jadi kurang enak tuh. Bagaimana ya Rasulullah? Udah pilih deh siapa kira salah satu dari kita. Nah, Nabi jawab. Sin Bilal. Shin indallah. Bilal nyebut sin, begitu sampai ke Allah itu udah jadi shin. Sebab apa? Sebab emang Bilal bukan gak mau belajar. Bukan Bilal malas. Bilal gak mampu. Lisannya emang Allah takdirkan begitu. Ente mau protes. Allah punya mau, dia gak bisa nyebut shin. Lisannya. Jadi semampu dia. Allah maha tahu. Begitu. Ihdinas siratal mustaqim. Ini baru sin di sini. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Baik. Ihdina. Beda antara ihdina ila sama ihdina siratal. Beda ihdina ila siratal, ihdina siratal. Itu dalam ilmu tafsir dibahas. Ihdina siratal sama siratal mustaqim sama ihdina ila. Kan ihdina itu apa?
Artinya apa kalau di Al-Quran? Bimbinglah kami atau tunjukkan kami. Kalau ihdina ila itu artinya begitu. Tunjukkan kami, bimbing kami. Tapi kalau tanpa ada ila itu bahasa Arab artinya ke. Bimbing saya ke, tunjukin saya ke sini misalnya gitu. Bang, mau tahu jalan Haji Marzuki di mana? Tunjukin saya dong. Oh tuh situ tuh. Tapi kalau ihdinas siratal mustaqim itu bukan tunjukin. Bang, anterin saya. Anterin saya ke jalan Haji Marzuki. Ya Allah, anterin saya ke siratal mustaqim. Dipegang, dimasukin ke mobil. Enak gak? Ini ada jalan nih. Bang, itu jalan Haji Marzuki. Masuk. Set. Nih Haji Marzuki. Ini gang Haji Deden namanya. Itu diantar. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, anterin kita ke jalan yang lurus. Anterin kita, pegang, tuntun kita nih. Pegang tangan kita, bawa ke situ. Nah, kenapa yang dipilih sirat? Sirat itu jalan yang besar. Dan mustaqim, lurus. Jadi jalannya itu besar dan lurus. Jadi nyampenya cepet. Nggak belok-belok. Ihdinas, kayak dari sini mau ke Bogor, lewat sini kan enak nih. Jalan Raya Bogor. Ente diputar Kampung Rambutan, Ciracas, Penganten Ali, nanti keluar lagi Cijantung lagi, masuk lagi ke belakang. Terus di Kalisari, sini. Jauh. Mustaqim, lurus. Oh ini Raya Bogor nih, saat lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Perhatikan ya, ada kata-kata engkau di sini. Siratal ladzina an'amta, anta, engkau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan-jalan yang dimurkai. Nggak boleh kita bilang yang engkau murkai, karena nggak ada anta di situ. Ya Allah, tunjukkan kami jalan orang-orang yang kau berikan nikmat, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Bukan jalan orang yang dimurkai, bukan yang engkau murkai. Karena sifat baik datangnya dari Allah. Apa ayatnya tuh? Ma asabaka min hasanatin faminallah. Setiap dapat kebaikan dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kalau yang dapat kepadamu itu buruk, itu dari dirimu sendiri. Jadi kalau kita dapat keburukan, jangan kita nisbatkan itu kepada Allah. Tapi diri kita introspeksi. Saya bikin salah apa nih? Oh, bikin salah, ya Allah, istighfar. Begitu. Jadi setiap ada kebaikan, faminallah, datangnya dari Allah. Tapi kalau ada keburukan yang menimpa kita, itu gara-gara diri kita sendiri. Bima kasabat aidikum. Gara-gara perilaku tangan ente sendiri itu yang ngerusak. Makanya waktu giliran dapat nikmat apa? Oh, giliran dapat nikmat kan di Al-Quran dijelasin itu apa? Wa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Giliran dapat rezeki banyak, dapat nikmat, sehat, ya bahagia terus, maka dia akan mengatakan Allah memberikan aku kemuliaan. Amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Giliran lagi sempit bilangnya apa? Ini Allah nih kok begini amat sama saya. Langsung Allah balas, kalla, sekali-kali tidak. Tidak begitu saya. Saya Rahman dan Rahim. Jangan nisbatkan itu kepada saya. Kalla, balla tukrimuna al-yatim. Ente enggak pernah memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Enggak pernah perhatian sama orang-orang miskin. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Kelebihan cinta ente sama duit. Kelebihan sama harta, kelebihan. Biasa aja, ente tinggalin tuh semua bentar lagi. Biasa aja.
Maka diberikan ujian, dikurangin rezeki itu supaya menyadarkan kita. Bukan Allah lagi pengen berbuat jahat sama kita. Bukan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Apa bedanya al-maghdubi alaihim sama ad-dallin? Al-maghdubi alaihim itu adalah orang-orang yang udah tahu kebenaran tapi dia nggak mau ikut. Ad-dallin orang-orang yang nggak tahu, yang dia sesat, orang yang nggak benar tapi dia belum dapat yang namanya kebenaran. Tapi adapun yang dimurkai ini adalah yang murkanya lebih besar, mereka yang udah tahu kebenaran tapi nggak mau ikut. Jadi di akhir ayat itu apa? Ya Allah, berikan saya jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Bukan jalan orang-orang yang sesat, bukan jalan orang-orang yang udah tahu kebenaran tapi masih mau ikut ke kesalahan. Ya. Terakhir saya mau kasih mulahadzah sedikit aja. Kenapa di sini yang dipakai sirat? Sirat itu jalan yang luas. Kalau sabil jalan sempit. Ente kalau jalan sabil itu lewat bisa sikut-sikutan karena sempit. Kalau sirat asal katanya itu berarti apa? Menelan. Jadi jalan itu saking besarnya sampai orang-orang kayak tertelan gitu, kayak tenggelam. Nah, sirat itu jalan yang besar. Artinya apa? Jangan khawatir. Ente di situ bisa banyak kelompok. Oh, ini beda pemahaman sama saya. Nggak apa-apa, sama-sama di jalan ini. Jalannya gede kok. Ya, jalan menuju surga gede. Ini beda mazhab sama saya nih, nggak apa-apa. Ya, kita di sini ada beberapa mazhab, ada yang Syafi'i, ada yang selain Syafi'i, ada yang Maliki dan lain-lain. Nggak apa-apa, semuanya bisa jalan di sirat menuju surga. Jalan menuju surga besar. Bukan sabil, sempit, tenang. Ente nggak bakal sikut-sikutan. Ya, jalan itu besar sehingga kalau ada yang berbeda pemahaman, hargai. Kalau mau diskusi yang sifatnya ilmiah, bukan untuk saling menjatuhkan, untuk saling pamer ilmu dan lain sebagainya, bukan. Tapi sifatnya kalau mau diskusi ilmiah dan menginginkan kebaikan. Kalau orang Betawi kalau diskusi kan enggak, dia ngoceh, giliran yang lawannya lagi ngoceh, dia nggak dengerin, dia mikir mau ngomong apa abis ini. Tuh dia begitu ngomong, nah begitu. Iya dengerin dulu, pahami dulu dia ngomong apa. Bagaimana mau diskusi? Ente nggak denger dia ngomong apa? Ini dia ngomong bukan ente pahamin, ente buru-buru pengen ngomong lagi yang lain. Tapi bilang nggak tahu belum mana tuh. Iya, sini masya Allah. Hah? Masya Allah. Bisa dimengerti ya? Itu kalau kita ingin mendalami surat Al-Fatihah. Wallahu a'lam. بالصواب